Halo Sobat Koperasi dan UKM, jumpa lagi di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Bersama saya Nabila Soraya. Kali ini kita ada di segmen Bincang Bidang nih, segmen khusus di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari bidang-bidang yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk hari ini kita akan bincang-bincang bersama Bapak Bima Kartika dari bidang kelembagaan selaku Kepala Bidang. Halo Pak Bima, selamat pagi. Apa kabarnya? Halo Mbak Raya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Selamat pagi para sahabat koperasi dan UKM. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sekarang yang paling penting kesehatan ya Pak? Ya. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh nih Pak, Bapak ini kan selaku Kepala Bidang Kelembagaan. Ya. Nah, kalau boleh tahu bidang kelembagaan ini tuh menangani apa sih Pak? Ya. Jadi gini Mbak Raya, kalau bicara masalah koperasi sebetulnya ada dua aspek atau dua segmen ya. Yang pertama adalah aspek kelembagaan dan yang kedua adalah aspek usaha. Nah kemudian khusus untuk aspek kelembagaan ini tentu kita bicara masalah kelembagaan koperasinya. Dan di kami dari bidang kelembagaan ada dua seksi, itu seksi organisasi dan badan hukum dan kemudian kedua seksi tata laksana. Nah, dari seksi organisasi ini bertugas atau mempunyai tugas fungsi, yaitu bagaimana kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu koperasi, bagaimana koperasi, terus kemudian bagaimana mengembangkan koperasi. Kemudian juga bagaimana mendorong anggota koperasi ini punya loyalitas, punya komitmen terhadap koperasinya. Nah, ini yang penting, karena selama ini kalau kita bicara masalah koperasi, biasanya kita hanya terfokus kepada pengurus, pengawas, pengelola. Nah, padahal di sini yang paling penting di dalam aspek koperasi, di dalam tubuh koperasi itu adalah anggota. Karena anggota itu adalah pemilik koperasi sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah, ini. Kemudian juga ada beberapa tugas-tugas lain yang bagaimana untuk mengembangkan koperasi itu dari sisi kelembagaan, misalnya dari unsur organisasi, kemudian badan hukum, termasuk proses pengesahan, proses perubahan anggaran dasar dan proses pembubaran koperasi. Nah ini yang nanti akan disosialisasikan, kita edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa tahu mendirikan koperasi, kemudian dalam perkembangannya untuk mengikuti dinamika organisasi dan masyarakat, kebutuhan perkembangan zaman, kan mesti koperasi bisa berubah, ada fleksibilitas. Nah, sehingga kita berikan kesempatan yang namanya PAD, perubahan anggaran dasar. Kemudian juga banyak koperasi juga yang tidak aktif, yang itu menjadi beban kita. Karena bertahun-tahun setelah kita bina, kita dorong, nggak bisa berkembang, ya sudah kita binasakan, gitu. kita bubarkan gitu loh, kita bubarkan. Nah, pembubaran koperasi ini juga ada mekanismenya, ada dasar hukumnya, sehingga tidak bisa langsung begitu saja dibubarkan. Harus ada identifikasi, kemudian juga bentuk tim penyelesai, diusulkan ke pusat, nanti pusat juga memverifikasi. Kemudian juga meng-SK-kan koperasi-koperasi sesuai usulan untuk dirubah, kemudian dikembalikan ke daerah, daerah juga nanti kabupaten kota atau provinsi melakukan verifikasi lagi dengan bersama tim penyelesai pembubaran koperasi. Apakah masih punya tanggungan pihak ketiga, atau masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan dan lain-lain. Tapi kalau sudah clean, baru kita usulkan lagi ke pusat, ke kementerian untuk dibuatkan ini pembubaran dalam lembaran berita negara. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa sebetulnya koperasi itu eksistensinya itu sangat kuat sekali. Bahkan sampai ke lembaran berita negara. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Jadi seolah-olah koperasi itu ecek-ecek, koperasi itu yang ada di pinggiran desa-desa kan gitu. Padahal koperasi itu adalah lembaga yang luar biasa. Ini yang dari seksi organisasi. Nah, kemudian dan banyak lagi ya, ada beberapa tugas termasuk bagaimana mendorong partisipasi anggota, bagaimana memiliki kepedulian terhadap koperasi dan sebagainya.
Nah, kemudian yang satunya seksi tata laksana. Seksi tata laksana ini ya bertujuan untuk mendorong mengembangkan bagaimana koperasi itu punya sistem operasional prosedur, sistem operasional manajemen, kemudian juga manajemen keuangannya bagaimana supaya koperasi punya kemampuan manajemen termasuk manajemen akuntansi dan sebagainya. Bagaimana pembukuannya dan sebagainya. Nah, ini harus profesional. Bahkan sekarang ini koperasi-koperasi sudah punya sistem manajemen keuangannya, sistem SOP tadi, sistem operasional prosedur maupun SOM, sistem operasional manajemen. Ini yang selalu dan akan kita dorong terus, kita melakukan bimbingan teknis kepada koperasi-koperasi di seluruh Jawa Tengah. Gitu Mbak, kira-kira gambarannya seperti itu. Iya, ini Pak Bima detail banget ya menjelaskan tentang bidang kelembagaan di Dinas Koperasi itu ya. Nah, sebelum masuk ke tema yang mungkin obrolan yang lebih jauh, gini nih Pak, banyak banget sekarang anak muda, mungkin termasuk saya, kayak sebenarnya koperasi ini apa sih, ada apa aja sih? Karena sependek yang saya tahu, koperasi itu saya tahunya koperasi simpan pinjam. Koperasi yang ada di sekolah, di universitas yang kayak gitu. Cuman sebatas itu pasti banyak juga anak-anak muda di luar sana yang mungkin pengetahuannya hanya sebatas itu aja Pak. Nah, mungkin Pak Bima bisa jelasin koperasi ini apa, terus ada apa aja gitu Pak. Jadi kalau definisi koperasi ya, itu kan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi dan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Nah, ini dua fungsi yang luar biasa. Artinya bahwa koperasi itu punya visi misi, satu sebagai badan usaha. Maka ketika koperasi sebagai badan usaha itu harus mencari untung sebesar-besarnya melalui bisnisnya gitu. Nah, yang satunya lagi itu koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Artinya dari sisi sosial, ya koperasi mempunyai tugas untuk bagaimana berperan di dalam mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Nah ini. Gak cuma anggotanya, tapi masyarakat juga ya Pak? Ya, ini harus diingat gitu loh. Karena keberadaan koperasi ini adalah usaha bersama demokrasi ekonomi. Gitu loh. Nah dalam demokrasi ekonomi kan menyangkut semuanya, termasuk dari masyarakat juga. Gitu. Nah ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan koperasi ya, jenis koperasi. Kalau Mbak Raya tadi tahunya koperasi simpan pinjam, terus kemudian koperasi sekolah gitu, padahal banyak banget. Jadi ada 5 jenis koperasi. Apa aja itu Pak? Jadi satu koperasi produksi atau produsen. Ya, yaitu koperasi yang anggotanya sebagian besar adalah melakukan upaya-upaya atau usaha produksi. Jadi misalnya anggotanya itu adalah pengrajin tembaga, pengrajin pisau, kampak, dan kayak pandai besi gitu ya. Kemudian juga ada kerupuk misalnya. Kemudian ada juga pertanian gitu, pertanian. Karena dia kan proses produksi, walaupun tidak berupa barang, tapi kan hasil komoditi pertanian gitu ya. Nah itu yang pertama produksi. Kemudian yang kedua koperasi pemasaran. Ya, koperasi pemasaran itu adalah bagaimana peran koperasi ini sebagai pemasar, ya marketing, ya, marketing bagi produk-produk anggota. Gitu. Jadi anggota tidak berjualan sendiri-sendiri, tapi dibantu dimediasi oleh koperasi. Gitu. Kemudian yang ketiga itu koperasi konsumen. Jadi kalau koperasi konsumen ini adalah koperasi yang bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya sembako. Jadi biasanya koperasi konsumen ini berusaha membuka toko, toko sembako gitu kan. Nah sehingga melayani anggota yang beli, yang membutuhkan barang-barang kehidupan sehari-hari bisa beli di koperasi. Kemudian yang keempat, koperasi simpan pinjam. Nah ini baru yang booming di masyarakat itu koperasi simpan pinjam karena terlihat lebih mudah, walaupun sebetulnya juga sulit sebetulnya. Cuman orang nggak tahu aja, yang tahunya kan koperasi simpan pinjam itu adalah jualan uang kan begitu. Tapi sebetulnya konsep koperasi simpan pinjam itu luar biasa rigid kompleks, gitu. Ya?
aturan-aturannya dan kemudian sistem mekanismenya itu ada yang mengatur gitu loh, yaitu ya regulasi gitu loh. Kemudian yang kelima koperasi jasa. Nah, koperasi jasa itu dibagi dua, jasa keuangan dan jasa non keuangan. Jasa non keuangan misalnya bengkel ya, akuntan ya, terus dan lain-lain. Kemudian kalau jasa keuangan ya semacam lembaga keuangan mikro. Nah, yang ada di masyarakat. Biasanya ini embrionya adalah berupa bantuan-bantuan dari OPD yang lain, misalnya dari dinas mana gitu kan, biasanya ada bantuan tuh ke desa-desa, ada simpan pinjam, unit simpan pinjam, unit ekonomi simpan pinjam. Terus kemudian juga ada di desa-desa itu ada bantuan uang modal untuk pengembangan usaha. Nah, itu biasanya terus larinya ke arah LKM. Jadi menurut Undang-Undang 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, maka embrio-embrio yang sudah tersebar di masyarakat, yang diinisiasi oleh beberapa kementerian, lembaga, maupun OPD, SKPD, itu disatukan dalam bentuk LKM. Nah, LKM ini bisa ada dua badan hukumnya, bisa koperasi atau PT. Gitu. Nah, kebanyakan masyarakat memilih koperasi karena lebih mudah, lebih friendly gitu kan. Terus kemudian lebih ya memasyarakat lah. Nah ini, tapi bukan terus dijadikan wah begitu mudah terus akhirnya dibuat nggak serius ya, jangan gitu, karena bagaimanapun ini ada regulasi-regulasi yang mengatur. Khususnya yang mengatur adalah Undang-Undang 1 tahun 2013 tentang LKM. Nah, kalau LKM ini adalah pengawasannya adalah OJK. Nah, bukan dinas koperasi, bukan. Hampir OJK. Kayak bank gitu ya Pak? Iya, kayak bank lah gitu, BPR, BKK gitu. Nah, ini yang terkait dengan jenis-jenis koperasi. Nah, kemudian milenial nih, milenial. Mengapa milenial sekarang menjadi trending topik gitu ya dalam setiap pembicaraan? Ya, kita tahu bahwa Gen Z ya, generasi Z itu generasi yang lebih muda lagi nih. Nah, sehingga kita tahu bahwa Gen Z ini adalah generasi yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan gitu ya. Calon para ya pengusaha-pengusaha masa depan atau wirausaha-wirausaha. Nah, makanya kita juga punya program bagaimana generasi Gen Z ini atau generasi milenial ini kita dorong betul pemahamannya, yang penting pemahaman dulu bahwa koperasi atau UMKM ini betul-betul menjadi pilihan yang tepat untuk mereka gitu ya. Makanya kita punya program-program banyak sekali untuk mendorong, menumbuhkan wirausaha maupun bagaimana generasi-generasi milenial ini berkoperasi gitu loh. Karena kaderisasi di koperasi ini kadang-kadang mengalami hambatan gitu, karena kurang familiar gitu ya. Padahal kita tahu koperasi ini adalah sebuah badan usaha di samping 3 pelaku ekonomi ya, BUMN, swasta, dan koperasi. Nah, koperasi ini yang selalu tertinggal. Padahal menurut pendapat Bung Hatta, nah ini kalau bicara koperasi tidak bisa lepas dari Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, konsep beliau itu luar biasa. Bung Hatta itu sudah menaruh konsep sebagai founding fathers bangsa Indonesia, dan bersama founding father yang lain itu sudah menerjemahkan demokrasi ekonomi itu di Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah ini, ya padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur soal ekonomi ini sudah nampak di pasal 33 itu koperasi sebetulnya, bukan BUMN atau swasta, tapi justru koperasi sebetulnya. Nah, bahkan di penjelasan undang-undang yang sudah diamandemen beberapa kali, itu sudah jelas di situ bahwa bangun perusahaan yang cocok untuk itu adalah koperasi. Nah, itu sudah jelas di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara kita. Nah, PT dan BUMN nggak ada diatur di Undang-Undang Dasar, paling-paling undang-undang. Nah, kalau koperasi itu di Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 2592. Nah, ini yang luar biasanya seperti itu. Eksistensinya itu luar biasa. Pondasinya sudah sangat sebetulnya luar biasa sangat kuat ya Pak.
Nah, tinggal implementasi, kemudian juga berpraktek koperasinya di generasi muda, masyarakat umum inilah yang masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita dorong. Gitu. Pertama soal ideologi koperasi. Ya, pendirian koperasi itu bukan hanya karena ayo tren aja, koperasi aja, mendirikan koperasi gitu ya. Nah, akhirnya banyak mendirikan koperasi tetapi tidak paham soal bagaimana ideologi koperasi itu. Sehingga kami, saya dengan teman-teman di Dinas Koperasi ini khususnya di bidang kelembagaan mencoba untuk membangun ideologi koperasi itu. Karena ini dasarnya dulu. Ini. Nah, ini juga mengantisipasi jangan sampai di tengah jalan ini banyak persoalan-persoalan yang muncul di koperasi. Karena saat ini persoalan di koperasi itu cukup banyak gitu loh. Nah, bahkan dari beberapa catatan terakhir di kita itu ya, nah ini kan banyak persoalan-persoalan, permasalahan bahkan kasus-kasus perkoperasian, khususnya di simpan pinjam ini. Iya. Nah itu. Karena itu banyak banget ya Pak, maksudnya koperasi simpan pinjam ini kalau di mata saya paling menonjol di antara koperasi-koperasi yang lain. Apakah benar maksudnya di mata masyarakat tuh banyak yang taunya tuh koperasi simpan pinjam gitu loh Pak? Ya karena soal persepsi ya, persepsi masyarakat waktu itu kalau nggak salah tahun era 2003, 2005, itu euforia koperasi simpan pinjam itu luar biasa. Jadi setiap saat, setiap detik itu ada kelahiran koperasi simpan pinjam ya. Gitu. Nah bahkan pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian itu sempat melupakan ya, istilahnya mengurangi frekuensi terhadap koperasi-koperasi yang lain. Nah inilah yang sekarang kita dorong lagi. Iya, karena angkat lagi ya Pak. Di luar koperasi simpan pinjam kan ada yang namanya koperasi sektorial ya. Koperasi sektorial ya tadi produksi, konsumen, produsen, pemasaran. Nah, ini yang harus kita dorong. Karena sebetulnya kalau bicara masalah koperasi yang sesungguhnya itu ya koperasi-koperasi sektorial itu. Contohnya pedagang kaki lima, petani, peternak, nelayan, yaitu pandai besi dan sebagainya. Itu kan betul-betul real, konkret ada di masyarakat. Dan mereka betul-betul sebuah lembaga badan usaha yang bisa menaungi mereka. Apa itu? Ya koperasi sebetulnya. Cuman persoalannya persepsi masyarakat ini sekarang. Persepsi masyarakat itu, wes gawe simpan pinjam, dirikan simpan pinjam gitu. Nah, padahal sebetulnya lebih menguntungkan kalau kita membuat koperasi produksi misalnya, atau koperasi pemasaran, koperasi konsumen. Dan sebetulnya pemilihan jenis koperasi ini tergantung sebetulnya tergantung dari kebutuhan ekonomi yang sama dari anggota itu. Contoh, koperasi nelayan misalnya ya, nelayan atau petani. Nah, petani itu kan punya kepentingan ekonomi yang sama. Nelayan juga punya kepentingan ekonomi yang sama. Maka ketika mendirikan koperasi, maka harus dipilih koperasi yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang sama dari nelayan, petani, peternak, dan lain-lain. Gitu. Nah, termasuk pemasaran, termasuk konsumen. Gitu. Nah ini, tapi kalau heterogen, ya heterogen, misalnya ada PNS, ada petani, ada ini dan sebagainya. Nah ini yang harus hati-hati dalam menentukan jenis koperasinya gitu. Nah, apakah koperasi simpan pinjam atau koperasi pemasaran atau koperasi apa? Walaupun di dalam koperasi produksi maupun produsen, konsumen maupun pemasaran itu di dalamnya kan ada unit-unit usaha. Bisa juga di dalamnya ada unit simpan pinjam gitu. Jadi sebenarnya lebih luas, lebih luas. Cuman nah ini persepsi masyarakat seperti itu. Oke, nah selanjutnya mungkin Sobat Koperasi dan UKM juga pengen tahu nih Pak Bima, apa sih sebenarnya kelebihannya koperasi dan kekurangannya koperasi gitu? Kenapa ya kita harus ikut bergabung, maksudnya mendorong koperasi supaya tumbuh lebih baik lagi gitu? Ya sebetulnya berkoperasi itu adalah kebutuhan, ya tergantung kebutuhan. Jadi misalnya kayak tadi ya, nelayan, pekerja, ya. Contoh pekerja saja, pekerja di perusahaan itu.
itu kan juga hampir sama dengan PNS lah, cuman standar gajinya aja yang beda gitu ya. Artinya polanya itu hampir sama. Nah kalau karyawan perusahaan itu sudah gaji UMR, itu coba bayangkan aja gaji UMR dengan kebutuhan itu pasti banyak kebutuhannya. Iya lagi Pak. Ya, pasti gitu ya. Jadi gaji 2 juta, kebutuhannya 4 juta. Belum keinginannya. Nah, iya. Belum pengen ini, beli motor, beli ini dan sebagainya. Anak-anaknya butuh kerja dan sebagainya. Nah ini realitas hidup gitu, realitas hidup. Nah pekerja-pekerja yang mengalami kondisi ekonomi seperti itu, mereka harus bagaimana gitu? Apakah mereka harus berjuang, berjibaku sendiri-sendiri? Misalnya satu perusahaan karyawannya itu 15.000 orang atau 10.000 orang. Mereka berjibaku sendiri-sendiri nih. Terus akhirnya larinya kemana? Rentenir. Iya itu. Ya kan? Akhirnya larinya ke rentenir. Dengan bunga yang mencekik leher misalnya. Ini kan kasihan. Nah sehingga ketika ada pencerahan, ada edukasi kepada mereka. Tentu mereka akan, oh ya saya butuh sesuatu nih. Saya butuh alat bantu, mediasi. Mediasinya apa? Yang paling tepat ya koperasi. Koperasi karyawan atau koperasi pekerja. Co-ops worker itu ya. Atau worker co-ops itu. Nah kemudian ketika membentuk koperasi karyawan, nah mereka karena kebutuhan ekonomi yang sama tadi kan. Untuk mengatasi rentenir, untuk mengatasi kebutuhan hidup dan lain-lain. Maka dia mendirikan koperasi karyawan. Nah ketika mendirikan koperasi karyawan, harus diingat bahwa koperasi itu adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ini prinsip berkoperasi. Nah maka ketika kita berkoperasi, yang kemudian ada simpanan itu ya, simpanan pokok, wajib, sukarela dan lain-lain. Itu besarnya menyesuaikan dengan kemampuan anggota. Dan berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan bersama. Ini yang penting. Dan inilah prinsip koperasi. Nah, ketika kita bicara masalah simpanan tadi, maka diputuskan misalnya simpanan pokok. Simpanan pokok itu simpanan yang pertama dan selamanya. Hanya sekali. Oh, sekali. Ya, itu simpanan pokok. Ya, misalnya diputuskan 25.000 atau 50.000, silahkan. Nah, jebret, bayar. Ya. Nah kemudian simpanan wajib itu tiap bulan, ya bulanan. Monggo silahkan diputuskan berapa kesepakatannya, 10.000, 20.000, 30.000 atau 100.000 silahkan. Nah kalau simpanan sukarela tergantung kemampuannya. Ada sisa penghasilan ya bisa ditabung di koperasi itu. Nah kemudian berdasarkan itu maka koperasi melakukan usaha. Nah usahanya apa? Ya usahanya sesuai dengan kebutuhan anggotanya apa gitu. Nah masuk koperasi karyawan yang kebutuhannya itu ada modal, ada barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, malah jualannya sepeda motor, kulkas, TV kan nggak pas gitu. Yang pertama yang pokok ya tentu adalah sembako ya, sembako, kemudian ada unit simpan pinjam. Kan kalau koperasi karyawan itu kan mungkin kategorinya jenisnya koperasi konsumen ya. Nah, di dalamnya ada unit-unit usaha toko, unit usaha simpan pinjam, unit usaha jasa, dan lain-lain. Itu lebih luas gitu. Nah, ketika sudah jalan, maka silahkan anggota mau apa kebutuhannya. Mau belanja, silahkan di toko koperasi. Mau pinjam duit karena anaknya mau sekolah misalnya, ya ke unit simpan pinjam gitu. Itu ada satu kopkar yang luar biasa, termasuk ngelola catering. Nah ini Mbak, karyawan bekerja itu kan butuh makan. Betul. Ya, sehari berapa kali? Sekali Pak kalau siang. Kalau hotel ya. Enggak, makan tuh makan berapa kali? Makan Mbak Raya kali. Sehari makan sekali? 3 kali. Oh 3 kali. Kalau lagi. Bahkan kadang-kadang nambah ya. Nah itu. Nah ketika karyawan masuk kerja ya, mulai pagi, siang, malam gitu ya. Nah, kan 8 jam atau berapa gitu ya. Tapi kan aplusan. Ya. Aplusan kan 24 jam non-stop gitu. Aplusan 3 kali itu berapa? 15.000 orang. 10.000 orang. Maka ketika koperasi punya unit usaha catering, itu keuntungannya sudah berapa?
Sekali makan satu orang, ngambil aja untung Rp1.000 minimal loh itu. Padahal katanya kalau jual catering itu bati atau untungnya itu kan lebih banyak tuh. Betul. Berapa bisa sampai 70%. Nah itu. Ya kita minimalisir aja. Satu kali makan 1.000. Padahal 3 kali makan. Berarti Rp3.000. Dikali jumlah karyawan. Nah, kali 10.000 berapa? Wah banyak banget tuh Pak. 3.000 kali 10.000. Nah, itu berarti berapa itu? 30 juta ya? 30 juta. Sehari. Sehari itu coba bayangkan. Sebulan berapa? Setahun berapa? Lagi. Nah, ini sebuah peluang bisnis yang luar biasa bagi koperasi. Ini sudah ada menjalankan. Salah satu koperasi karyawan di Jawa Tengah ada itu. Ini. Bahkan kalau kita bicara masalah koperasi di luar negeri, ngeri lagi. Ya namanya Mondragon koperasi di Spanyol itu omsetnya sudah ratusan triliun. Wow. Triliun loh. Triliun ya Pak. Nolnya berapa itu? Banyak banget nolnya itu. Nah itu kalau dikelola dengan baik. Gitu. Jadi koperasi itu bukan ecek-ecek. Gitu. Koperasi itu bukan hal yang remeh-temeh gitu. Berarti koperasi ini lebih banyak plusnya, nggak ada minusnya ya Pak? Kalau saya berpikir tidak ada plus minusnya. Ya. Jadi plus semua. Plus terus ya. Iya. Makanya sobat koperasi dan UKM harus berkoperasi ya Pak. Nah tapi apakah di setiap perusahaan tuh udah pasti ada koperasi perusahaan Pak? Kalau yang saya pantau memang dulu itu ada satu himbauan ya dari kementerian, dari pemerintah lah. Agar perusahaan-perusahaan itu mendirikan koperasi. Dan ternyata memang hampir 100% nah itu setiap perusahaan itu ada koperasinya. Ada SPSI ya sebagai penyalur aspirasi, tapi juga ada koperasinya di situ. Gitu. Nah ini yang kita dorong supaya koperasi-koperasi perusahaan, koperasi-koperasi pertanian, dan semuanya lah kita dorong supaya bisa berkembang dengan baik. Gitu. Karena kalau trennya tren koperasi ini semakin berkembang tuh plusnya banyak banget ya Pak untuk masyarakat, nggak cuman anggotanya aja ya. Iya. Jadi tadi fungsi koperasi tadi badan usaha dan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Nah, inilah yang sebetulnya seperti contoh ya Pak Bung Hatta itu pernah membuat statement bahwa bangsa Indonesia itu bisa sejahtera hanya melalui koperasi. Coba pikir, dipahami kalimat itu. Bangsa Indonesia hanya bisa sejahtera melalui koperasi. Artinya apa? Artinya bahwa berkoperasi itu satu pilihan bagi bangsa Indonesia. Sebetulnya, secara teori, secara normatif itu. Tapi kita lihat aja di masyarakat, sudah bahagia, sejahtera apa belum? Sekarang ini. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia kan begitu. Yeah. Nah ini yang jadi tantangan kita sebetulnya loh ya. Maka tidak ada kata lain bagi saya ini sebetulnya ya kita harus berkoperasi dengan baik dan benar. Karena sekarang banyak koperasi tetapi banyak yang belum benar. Yeah. Banyak juga yang masih perlu bimbingan dan sebagainya. Dan ini peran kita. Tugas kita dari Dinas Koperasi untuk memberikan edukasi, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Pada gerakan koperasi se-Jawa Tengah. Ya banyak upaya-upaya yang kita lakukan ya, terutama dari kami, dari sektor kelembagaan ini ya, tentu terkait dengan bagaimana kelembagaan koperasi bisa berjalan dengan baik. Maka ketika koperasi itu kelembagaannya berjalan dengan baik, insya Allah yang namanya usahanya juga akan baik. Karena pondasi, ibaratnya kelembagaan itu pondasi koperasi. Jadi ketika pondasinya koperasi itu kuat, ya kokoh gitu, maka kita bangun berapa lantai pun akan kuat. Gitu. Tapi ketika pondasinya rapuh, nah kita baru naik satu tingkat saja sudah ambruk, sudah rapuh gitu. Nah ini yang menurut pemikiran kami ya perlu ada satu reorientasi dari teman-teman di bidang kelembagaan ya baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten kota untuk senantiasa memberikan bimbingan secara berkelanjutan kepada koperasi bagaimana
membangun kelembagaan ini dengan kuat gitu. Bagaimana pengurus, pengawas menjalankan fungsinya dengan baik. Karena ada juga kasus yang antara pengurus, pengawas itu nggak pernah akur. Nah itu kan repot. Isinya bertengkar. Kayak gitu. Ada juga. Nah, kemarin saya juga barusan menyelesaikan itu. Ada persoalan antara pengurus dan pengawas. Nggak pernah akur gitu loh. Jadi ya saling menjatuhkan gitu. Nah ini kan repot. Nah ini seperti itu. Nah di situ dinas koperasi turun tangan tuh Pak. Ya biasanya tuh salah satu pihak minta dimediasi atau minta diberikan bantuan secara konsultatif gitu ya, konsultasi. Didudukkan bersama gitu ya Pak. Pak ini kami menghadapi masalah ini, udah kumpulkan semuanya, kita kasih pencerahan, kita kasih edukasi dan sebagainya. Nah ini. Nah biasanya selisih pahamnya itu apa tuh Pak kalau di koperasi itu? Ya macam-macam, tergantung ada yang tidak setuju terkait dengan neracanya, ya, keuangannya. Biasanya keuangan ini yang memicu ya, sensitif. Soal keuangan, keterbukaan dan sebagainya. Ini yang sensitif di koperasi. Karena apa Mbak? Karena koperasi itu satu-satunya badan usaha yang paling transparan di Indonesia. Kenapa? Ya karena semua di neraca itu kan semuanya orang bisa tahu. Ya di rapat anggota tahunan. Di rapat anggota ya Pak. Nah, rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, ya terutama RAT, rapat anggota tahunan itu kan neraca satu buku bendel gini ya. Laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas itu kan terbaca oleh semua anggota. Oke. Perusahaan ada? Nggak ada. Nggak ada, adanya ini apa? Ya RUPS pemilih ya. Owner kan gitu. Owner yang tahu persis. Yang bisa tahu, betul. Sama direksi, udah selesai. Iya. Karyawan mau tahu, nggak bisa boleh. dipecat. Iya. Bisa dipecat. Nah ini. Nah kemudian yang penting Mbak Raya, kita juga harus memberikan pemahaman soal jati diri dan prinsip-prinsip berkoperasi. Nah, gimana tuh Pak? Ya. Karena itulah fondasi kita, ya. Jadi koperasi itu punya 7 prinsip, ya 7 prinsip atau jati diri. Yang pertama itu adalah bahwa koperasi keanggotaannya adalah terbuka dan sukarela. Jadi tidak ada diskriminasi di koperasi. Koperasi itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang penting. Penting. Ya gitu. Apalagi saat-saat seperti ini ya Pak. Nah apalagi kondisi seperti ini sangat-sangat penting sekali. Kemudian yang kedua itu koperasi pengelolaannya itu demokratis oleh dan untuk anggota. Oke. Nah, kenapa? Karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Nah ini yang penting. Kemudian kedua, balas jasa yang terbatas atas modal. Ini balas jasa yang terbatas atas modal itu adalah ketika kita berkoperasi, ya kan kalau di bank itu deposito misalnya, dapat bunga sekian, dapat jasa sekian. Kalau di koperasi enggak seperti itu sebetulnya. Gimana tuh Pak? Kalau di koperasi kan deposito itu istilahnya simpanan berjangka, SIMK. Ketika kita SIMK, kita tidak seolah-olah terus kemudian saya minta jasa sekian. Mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah, saya tak lempar simpan di koperasi lain atau bank lain. Enggak model bargaining gitu ya? Enggak kayak seperti di bank. Iya. Karena konsep berkoperasi ini adalah konsep terkait dengan kebersamaan. Ini. Maka ketika saya misalnya atau Mbak Raya punya uang 2 miliar atau 1 miliar gitu. Ini saya tak SIMK di koperasi. Maka Mbak Raya tidak boleh ngarani istilah Jawanya itu. Atau memberikan target harus sekian ini jasanya, wong saya di sana di bank sana sekian, nggak bisa. Ini baru jasa ya. Bahkan di dalam PP 38 2011 soal ini modal penyertaan, kan ada itu modal penyertaan di dalam koperasi. Diatur dalam PP tadi. Nah ini jiwa PP ini adalah juga sama dalam rangka pemberdayaan koperasi. Maka ketika saya atau Mbak Raya atau masyarakat punya kemampuan finansial, saya akan membantu koperasi ini. Modal penyertaan, saya akan memberikan modal penyertaan ke koperasi ini. Nah, ketika memberikan modal penyertaan semata-mata, saya juga harus punya filosofi saya membantu koperasi. Karena kebetulan saya adalah anggota koperasi atau
saya bersimpati terhadap koperasi ini. Maka uang saya di sini saya taruh, silahkan deh, saya dapat jasa berapa, monggo. Itu substansinya seperti itu. Bukan berarti you berani bayar berapa terhadap saya. Nah, lain kan? Nah itu. Inilah beroperasi. Kemudian yang keberapa tadi? Keempat ya? Keempat sekarang Pak. Keempat itu pembagian SHU dilakukan secara adil. Nah, secara adil itu maksudnya begini. Di dalam koperasi itu yang penting adalah partisipasi. Ya, karena tadi pengguna jasa. Pemilik sekaligus pengguna jasa. Nah, banyak anggota koperasi yang nggak paham ini. Pahamnya pokoknya bayar simpanan pokok, bayar simpanan wajib, sudah tidur. Nggak pernah ngurusi koperasinya lagi. Padahal sebetulnya yang paling penting adalah partisipasi anggota, loyalitas anggota. Kalau koperasinya itu anggotanya itu selalu aktif, misalnya belanja di koperasi, memasarkan produknya di koperasi, pinjam di koperasi, simpan di koperasi, nabung di koperasi, itu pasti akan mendapatkan SHU lebih banyak dibanding anggota yang tidak aktif. Nah ini bedanya seperti itu. Ada pembagian berdasarkan aktivitas transaksional anggota kepada koperasinya. Kalau swasta, kalau di luar koperasi, maka tergantung dari sahamnya. Sahamnya besar, dia tidur di rumah, tahu-tahu dapat dividen. Banyak gitu kan. Kalau yang sahamnya kecil ya sudah dapat dividen kecil kan gitu. Kalau ini adil sama rata ini ya, adil gitu, proporsional gitu. Kalau yang aktif ya dapat lebih banyak gitu. Kalau nggak aktif ya sudah dapat kecil gitu. Oh, oke. Walaupun dia punya modal atau simpanan besar, sukarela besar, miliaran gitu ya. Tapi ketika SHU dia bisa kecil karena nggak pernah aktif, nggak pernah transaksional dengan koperasinya. Dia hanya mendapatkan jasa dari uangnya itu saja. Gitu. Nah ini, kemudian berikutnya yang berapa nih? Kelima ya. Kelima itu adalah kemandirian. Tadi yang saya umpamakan ada pekerja, ada nelayan, ada petani ya. Ketika berkoperasi itu tujuannya berkoperasi adalah kemandirian. Bagaimana sebelum berkoperasi dan setelah berkoperasi itu harus ada perbedaan. Ya, sebelum berkoperasi misalnya dia nggak punya apa-apa. Setelah berkoperasi dia punya TV, punya sepeda motor, punya rumah bagus. Artinya dulu punya rumah tapi belum bagus, sekarang sudah menjadi bagus. Karena ya diperbaiki dan sebagainya. Ini, jadi ada satu asas manfaat, ya. Terus kemudian ada kemandirian di situ. Kalau bahasanya Bung Karno berdikari, berdiri di kaki atas sendiri. Kaki sendiri. Artinya punya kemampuan, gitu, punya kemampuan sendiri. Tidak dituntun, tidak ditolongi orang lain dan sebagainya. Tapi punya kemampuan sendiri untuk berdiri. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah pendidikan perkoperasian. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebetulnya koperasi itu adalah pusat edukasi. Sebetulnya. Nah, kok bisa Pak jadi pusat edukasi? Iya, karena apa? Karena koperasi itu harus selalu melakukan pendidikan secara berkelanjutan. Apakah itu kepada pengurusnya, pengelolanya, ataupun anggotanya. Kan katanya pendidikan itu sampai liang lahat. Iya, betul. Ya, sampai kita tua. Gitu. Nah ini. Termasuk koperasi harus juga melakukan kegiatan pendidikan. Ini yang masih sangat kecil sekali persentasenya. Koperasi yang sudah melakukan pendidikan ini. Banyak koperasi-koperasi yang belum melakukan pendidikan. Karena tidak tahu. Gitu. Maka kita kasih tahu. Kita edukasi, kita suluh, penyuluhan, kita kasih pendidikan. Pendidikan kita dari dinas ya. Bagaimana melatih berorganisasi dengan baik. Bagaimana melatih supaya dapat menyusun SOM-SOP dan sebagainya. SOM-SOP itu apa tuh Pak? Ya tadi sistem operasional prosedur, sistem operasional manajemen. Kan harus punya sebuah koperasi. Gitu.
Terus pendidikan keuangan, akuntansi, biar akuntabel gitu loh, biar tahu oh akuntansinya begini dan sebagainya. Nah, terus ini yang paling penting ya adalah bahwa pendidikan perkoperasian ini harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pendidikan manajemen partisipasi anggota. Karena apa? Karena tadi anggota mempunyai peranan penting sekaligus sebagai pemilik dari koperasi, ya sekaligus pengguna jasa. Bagaimana anggota-anggota itu berpartisipasi terhadap koperasinya. Ini yang sangat minim saat ini. Termasuk generasi muda. Nah, yang belum paham tadi, generasi milenial. Nah, bagaimana generasi milenial itu dipahamkan soal koperasi. Nah, supaya mereka jadi ngerti, oh iya ya ternyata koperasi itu menarik, koperasi itu keren gitu loh. Koperasi itu enggak kampungan gitu. Betul. Koperasi itu harus kita dorong terus supaya menjadi sebuah organisasi yang bagus. Nah ini di luar negeri, di negara-negara Eropa, Skandinavia, di Asia, bahkan sudah cukup bagus gitu. Nah di Indonesia ini yang kurang ya Pak? Luar biasa upayanya yang harus dilakukan lagi gitu. Nah contohnya gini Mbak, seperti kita dengan Korea, dengan Jepang itu kan merdekanya sama nih, sama-sama tahun 45. Gitu ya. Kan merdekanya sama nih tahun-tahun 45. Bahkan Jepang aja dibom hancur lebur. Iya, betul. Nah, sekarang coba lihat Mbak Raya. Perbedaannya apa? Indonesia dibanding Jepang, Indonesia dibanding Korea. Ya jauh ya Pak ya. Jauh. Padahal merdekanya sama gitu loh. Coba, ini kita sadar enggak itu? Sebagai anak bangsa, kita tuh sadar enggak? Nah ini yang saya juga, karena orang yang ngerti itu pasti akan gelisah. Tapi kalau nggak ngerti itu malah tenang-tenang saja, tidurnya nyenyak gitu kan, makannya banyak gitu. Tapi kalau kita yang tahu itu pasti akan gelisah. Gelisahnya itu ini kita mau bagaimana, mau apa gitu. Terus kita harus bagaimana? Kita harus berjuang seperti apa? Nah kalau orang Jepang misalnya ya, wah Bapak enak ya, itu benar itu. Pas saya di Jepang itu ketemu dengan tour leader itu cerita dia. Ini orang Indonesia tuh luar biasa ya Pak. Loh kenapa? Lah Bapak mau makan apa saja bisa dengan mudah. Makan apel, makan pisang, makan tomat, ya toh, makan mangga dan sebagainya. Kami di sini itu harus berjuang, Pak. Gitu. Kami di sini harus berjuang, sungguh-sungguh, untuk mendapatkan apel, jeruk, mangga yang bagus. Karena apa? Tanah kami itu tanah nggak subur. Tanah kami itu tanah padas. Tapi dengan adanya tanah padas itu, orang Jepang menjadi sangat-sangat luar biasa. Bagaimana saya harus bisa menanam di padas gitu. Kan berarti harus ada riset. Iya. Harus ada penelitian dan sebagainya terus menerus gitu. Sampai dia itu bisa menghasilkan itu. Nah kita makan makan buah, bijinya dilempar di kebun, tumbuh sendiri. Coba apa enggak surga namanya? Yang namanya Indonesia ini. Nah ini. Tapi dengan adanya itu kita jadi terlena. Terlena. Betul. Tapi orang mereka, Korea juga sama itu. Kan tipologinya bersama itu. Kejar-kejaran itu mereka berdua. Nah ini. Nah, mereka asik bekerjaran. Sementara asik Indonesia asik leha-leha. Asik layah-layah gitu kan. Sambil ngopi. Makanya di Indonesia kan banyak kafe. Kafe kopi ya Pak? Nah kafe kopi. Itu kan banyak orang minum kopi gitu. Santai gitu. Nah inilah yang harus kita rubah. Betul. Ya, budaya, karakter, perilaku masyarakat kita yang harus kita rubah. Kita supaya, harus dimulai dari milenial ya Pak. Iya, karena nenek moyang kita itu kan nenek moyang yang pejuang. Iya, gitu ya. Kok sampai bawah nggak jadi perjuang lagi ya. Nenek moyang kita, mbah-mbah kita itu kan pejuang semua. Betul. Dengan gigih gitu ya, mengusir penjajah gitu. Nah, terus kemudian negara kita juga maritim. Betul. Makanya ada lagu kan, nenek moyangku seorang pelaut. Itu luar biasa, sangat menginspirasi sebetulnya. Iya. Tapi ya itu tadi, kembali kepada banyak hal ya yang kompleks di Indonesia.
Betul. Tapi khusus untuk koperasi ini perlu saya sampaikan bahwa ya perlu ada satu konsep yang matang, yang komprehensif gitu kira-kira, sehingga ke depan koperasi ini dalam pembinaannya juga bisa terintegrasi dengan baik gitu. Terus menerus sustainability-nya harus terjamin juga, karena jangan sepotong-sepotong. Nah konsepnya juga harus jelas gitu. Konsepnya harus berjenjang, bertahap, terintegrasi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan koperasi dan tantangan koperasi ke depan itu bisa diantisipasi dengan baik gitu. Nah ini yang butuh juga support dari generasi muda. Ya, contohnya misalnya saya ngoperasikan komputer itu ya rada lambat gitu loh, rada pelan gitu. Tapi seusia anak-anak saya, anak-anak muda kan langsung cepat ya Pak. Cepat gitu. Mau akses ke internet, mau ini dan sebagainya, buat ini dan sebagainya, cepat. Gitu. IT ya, penguasaan IT. Yeah. Maka di koperasi sendiri pun saat ini juga bagaimana kita mendorong supaya koperasi-koperasi itu menguasai digitalisasi. Nah ini sudah wajib hukumnya. Maka dengan adanya pandemi ini kan ada sisi positifnya. Jadi kita paham soal meeting Zoom, ya, virtual dan sebagainya kan. Kalau kemarin ya, Pak? Iya, kalau kemarin kan nggak terpikir itu, monoton aja manual itu. Tapi sekarang dipaksa oleh keadaan kita harus virtual meeting atau Zoom meeting dan sebagainya dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang ya terganggu oleh sinyal, ya kan? Kendalanya di sinyal. Kelemahannya di sinyal. Iya, itu. Nah, saya adakan kemarin ucapan merdeka gitu ya. Nah di layar monitor itu di laptop merdeka karena sinyalnya beda-beda. Nggak bisa bareng. Lu kok nggak bisa bareng ini? Merdeka. Jadi kayak ada ekonya itu. Eko. Lu udah bisa gini kenapa? Ini sinyalnya Pak. Oh iya, ternyata seperti itu. Kendala kita kalau di IT itu ya di sinyal. Nah, makanya ya bagaimana sinyal itu supaya bisa kuat gitu ya. Nah ini, jadi sekali lagi peran generasi milenial itu sangat penting karena mereka sebagai calon-calon pemimpinan masa depan, kemudian juga sebagai generasi penerus ya. Jadi ini yang perlu kita siapkan ya. Maka pendidikan perkoperasian bagi generasi milenial atau generasi Gen Z ini yang perlu kita genjot terus gitu. Nah, padahal sekarang kalau di yang saya tahu kurikulum di sekolah ya SMP SMA ini kan jarang nih terkait dengan koperasi gitu. Saya kayaknya tuh terakhir belajar koperasi SD Pak. Nah SD. Padahal saya sekarang umurnya udah 27. Nah, udah puluhan tahun yang lalu berarti belajar. Tahun, kan? Sekarang ada nggak di SD itu? Masih ada apa sudah nggak ada? Nah kurang tahu deh Pak kalau itu. Malah bisa jadi nggak ada juga ya. Iya, karena terus banyak perubahan-perubahan. Betul. Ganti menteri, ganti perubahan kan gitu. Iya, ganti kurikulum. Nah ini yang susah kan gitu. Apalagi SMP, SMA. Ini kita juga nggak tahu. Apalagi mahasiswa. Mungkin yang dapat koperasi juga mahasiswa ekonomi aja. Nah, dan tertentu loh. Betul. Tidak semua FEB ada koperasi loh. Iya, betul. Kalau di Semarang ya, itu baru ini ada STI Semarang. STI Semarang itu juga memang pendirinya adalah Gerakan Koperasi Jawa Tengah, maka dia juga ada basic koperasinya. Kalau yang umum itu setahu saya ya baru Unika itu ada. Ya, terus mana lagi? Belum banyak, baru 1-2 perguruan tinggi yang mengajarkan itu. Kebetulan saya kan kuliahnya ekonomi Pak, di Undip. Saya itu dapat mata kuliah koperasi cuma sekali. Dan enggak yang maksudnya hanya pengantar ya, pengantar betul, koperasi gitu kan. Ekonomi koperasi. Tidak detail. Tidak detail. Enggak ada. Maksudnya nggak ada jurusan ekonomi koperasi gitu kan. Kalau di Undip cuma ada 3. Ekonomi pembangunan, manajemen sama akuntansi. Belum ada yang benar-benar menjurus koperasi. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya kan koperasi sangat penting ya Pak untuk perekonomian Indonesia ini kan. Iya. Maka itu ada satu kesenjangan gitu ya. Ada kesenjangan di dalam dunia pendidikan juga yang terkait dengan koperasi ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya
kita podcast ini bisa terdengar ya Pak? Terdengar. Oh iya ya, begitu pentingnya. Oh yang bikin kurikulum koperasi gitu. Iya betul. Untuk SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi gitu. Karena founding father kita aja Bapak koperasi kan Pak? Iya. Dan Provinsi Jawa Tengah itu provinsi koperasi loh. Oh ya? Iya, itu sejak tahun 90-an. Kenapa bisa disebut provinsi koperasi Pak? Ya karena waktu itu pemerintah pusat itu kan ada penilaian ya terhadap provinsi dan kabupaten kota yang memenuhi unsur-unsur, ada beberapa indikator penilaian gitu loh. Nah termasuk waktu penilaian itu Jawa Tengah mendapatkan penghargaan gitu untuk provinsi koperasi. Gitu. Penghargaannya kalau waktu itu kalau nggak salah Parasamya Adi Nugraha atau apa gitu loh. Gitu. Yeah. Ini pasti sobat koperasi dan UKM juga nggak pada tahu nih Pak kalau misalkan Jawa Tengah itu adalah provinsi koperasi. Nah mungkin segitu dulu ya Pak bincang bidang kita hari ini karena gak udah terasa cukup, ya. Iya nggak terasa banget kita ngobrol udah cukup lama karena asik kali ya Pak. Jadi nggak terasa udah lama juga. Nah Pak Bima mungkin terakhir closing statement dari Bapak untuk menutup segmen kali ini. Jadi sebagai closing statement ya barangkali perlu saya sampaikan untuk generasi muda, generasi milenial, saya mohon bisa menjadi penggerak di koperasi-koperasi dimanapun Anda berada. Sehingga diharapkan dengan tampilnya para generasi muda, generasi milenial dalam berkoperasi, ini akan menambah dinamika dalam koperasi di Jawa Tengah khususnya dan secara nasional pada umumnya. Dan insya Allah dengan tampilnya generasi milenial, generasi muda, generasi Gen Z dalam berkoperasi akan dapat menambah cakrawala di dalam kita berkoperasi, dan kita juga tahu bahwa keberadaan koperasi kalau berkembang baik dan benar maka ini juga akan dapat turut serta di dalam kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah inilah momentum yang tepat saat ini di mana kita juga terimbas oleh adanya pandemi COVID-19, sendi-sendi ekonomi, semua sektor itu terpengaruh semua, terdampak semua. Nah ini dengan adanya generasi milenial yang bangkit, mempelopori berkoperasi, diharapkan bisa mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang bidang kita hari ini bersama Pak Bima Kartika. Semoga bermanfaat buat sobat koperasi dan UKM. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab di segmen bincang bidang selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.